Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini, aku akan mencoba mereview sebuah film asal Indonesia. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa, yang dialihwahanakan dari buku karya istrinya sendiri, yaitu Meira Anastasia. Nama film ini adalah Imperfect. Film ini menceritakan seseorang yang insecure karena memiliki berat badan yang berlebihan, sehingga dirinya selalu jadi bahan bulian orang-orang. So, nggak usah lama-lama lagi. Jika kalian suka channel ini, silakan tinggalkan jejak kalian dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga nyalakan loncengnya. Drop it. Film dibuka dengan seorang ibu bernama Debbie. Dia baru saja melahirkan anak keduanya yang diberi nama Lulu. Anak ini begitu lucu, putih, dan sangat cantik, persis seperti ibunya. Berbanding terbalik dengan anak pertamanya yang diberi nama Rara. Dia berbadan gendut, mempunyai kulit yang kusam, dan tekstur rambut yang gimbal. Mungkin ini adalah turunan dari ayahnya. Debbie merupakan mantan model terkenal. Sangat mengatur pola makan Rara supaya Rara enggak gendut. Namun ayahnya selalu membela Rara karena Rara sedang dalam masa pertumbuhan. Ayahnya bilang pada Rara bahwa cantik tidak dilihat dari fisik dan juga wajah, tetapi dari hatinya. Pokoknya Rara menganggap ayahnya sudah menjadi orang yang paling berarti dalam hidupnya. Hingga pada suatu ketika ayahnya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya mati dan meninggalkan Rara untuk selama-lamanya. Sejak saat itu pun Rara mulai tidak mengatur pola makannya. Pernah lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Beranjak dewasa, berat badan Rara semakin enggak karuan dan suka dibanding-bandingkan dengan adiknya Lulu yang semakin hari semakin cantik aja nih. Dika pun datang dan menjemput Rara untuk mengajar anak-anak kurang mampu. Dika adalah seorang fotografer sederhana yang mencintai Rara apa adanya. Tak kalah, Lulu pun mempunyai pacar bernama Georgie yang merupakan seorang influencer selebgram 2 juta followers dan sudah centang biru tentunya. Walaupun Lulu sudah cantik, Georgie tetap saja mengatakan Lulu seperti, "Kok pipinya tembem?" Padahal tidak tembem. Hal ini dia lakukan supaya Lulu tetap menjaga body agar menarik followers. Bebek jangan lupa sopan santun. Kalau rambut mendadak lepek, pakai aja sambal pantun. Berbanding terbalik dengan Dika yang mencintai Lulu apa adanya dan tidak memandang fisik sedikit pun. Dika mengatakan, yang susah itu nyari yang cocok. Kamu itu udah cantik, cocok lagi. Dan Dika meminta Rara agar tidak berubah. Rara pun bekerja di pekerjaan kosmetik di Indonesia bernama perusahaan Malati, menjadi sebagai staf. Walaupun dia senior, di sana tetap selalu dipandang sebelah mata karena penampilannya. Walaupun begitu, dia cuek-cuek aja. Di perusahaan itu ada 3 wanita yang cantik cetar membahana, yaitu Marsha, Iren, dan Wiwid. Mereka selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Beralih ke Dika dan 4 perempuan yang tinggal di rumahnya. Mereka memiliki insecure yang berbeda-beda. Pertama, Maria. Dia sangat insecure dengan rambut yang keriting dan mengembang. 2, ada Prita. Dia sangat insecure dengan tompel yang ada di dahinya. Lanjut dengan Endah. Endah ini insecure dengan giginya yang berantakan dan tidak mampu untuk membeli kawat gigi. Dan terakhir ada Neti. Dia insecure dengan dadanya yang besar dan selalu keberatan dengan beban yang ada di dadanya. Dika pun memberitahukan kepada ibunya bahwa Rara akan datang nanti malam. Ibu Dika pun siap-siap belanja untuk memasak. Adegan beralih ke kantor. Seisi kantor gempar karena Sheila mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ada masalah dengan bosnya, yaitu Kelvin. Dan Kelvin ini adalah anak dari pemimpin perusahaan, sehingga dipercaya untuk memegang perusahaan tersebut. Akhirnya Kelvin mencari pengganti Sheila sebagai manajer. Ada 2 pilihan, yaitu Rara karena dia sangat pandai, dan Marsha yang mempunyai body yang aduhai.
sehingga cocok mengembangkan perusahaan. Dan Kelvin pun memilih Marsha karena dia cantik dan sangat cocok dengan perusahaannya, yaitu di bidang kosmetik. Rara pun sangat sedih dan mulai insecure dengan dirinya. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin. Belajar dandan dulu gimana? Malamnya, Rara pergi ke rumah Dika. Di perjalanan, bertemu dengan 4 orang yang lucu. Rara pun memuji mereka. Tuh, lucuan juga Raranya Dika. Sesampainya di rumah, Rara disambut hangat dan makanan yang sangat banyak dan juga lezat. Seketika insecure-nya hilang dan Rara pun makan sampai kenyang. Setelah itu, Rara pulang. Dan sesampainya di rumah, ia teringat kejadian di kantor tadi siang. Seketika insecure-nya datang dan dia melahap semua coklat-coklat yang ada. Lu bisa kasih saran. Ini masalah orang jelek lu, kamu gak bakal ngerti. Tanpa Rara sadari bahwa ternyata orang secantik Lulu aja masih saja insecure karena masih banyak netizen yang membulinya. Debbie, ibu Rara, bilang dia larang Rara untuk makan berlebihan, bukan dia benci, tapi semata-mata untuk kebaikan Rara, juga untuk karir Rara. Semenjak itu, Rara berubah untuk diet dan meminta kesempatan selama 1 bulan kepada Kelvin untuk memperbaiki semuanya. Dan Kelvin pun menyetujui kesempatan itu. Tempat lain, ibunya Dika ditagih utang oleh Ibu Tuti karena dulu dia sempat meminjam uang untuk berobat ayah Dika. Sementara itu, Rara sudah mulai fitness. Shell, Mbak jangan lupa disiksa ya. Siap. Oke, kita coba 10 ya Raya. Perutnya supaya nggak gerak-gerak, supaya nggak. One, good job. Tapi rambutnya gara-gara aktif gimana? Itu lucu deh. Dan kini Rara mulai menunjukkan pesonanya. Kehidupan Rara pun berubah 360 derajat dan mulai disegani semua orang, termasuk Marsha and the gang. Esok harinya, Dika pun datang menjemput Rara. Namun Rara menolaknya dengan alasan udaranya panas. Dia memilih naik taksi dan Dika pun pergi sendiri naik motornya. Dan Rara sampai di situ namun sudah telat karena pelajaran telah usai. Dan tepat pada hari ulang tahun Rara, Dika dan anak-anak mempersiapkan surprise untuk Rara. Namun Rara malah mabuk dengan Marsha and the gang yang menyebabkan dirinya ketiduran. Dia pun datang telat dan sesampainya di sana anak-anak udah pada tidur. Dika pun kecewa dengan Rara yang sekarang. Singkat cerita, Dika pun membayar hutang kepada Ibu Tuti setengahnya. Dan Ini nyetak duit daripada kita foto ya kok. Iya mah bentar. dari hasil lomba pemotretan, dia menggunakan Lulu untuk menjadi modelnya. Karena Rara terlalu fokus dengan penampilannya, persahabatan dia dengan Pei pun renggang dan perusahaan mengalami kerugian sebesar 21%. Rara pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Wajahnya sangat pucat. Dokter bilang itu disebabkan oleh diet yang ekstrim hingga dia kekurangan karbohidrat. Rara beberapa kali menelpon Dika, namun Dika tidak mengangkatnya karena dia sedang sibuk di studio pemotretan dengan Lulu. Kemudian Rara pun mendatangi Dika. Di sana dia melihat Dika sedang menatap wajah Lulu. Padahal Rara hanya salah sangka karena Dika sebenarnya sedang memotivasi Lulu supaya dia enggak insecure. Di situ pertengkaran pun terjadi. Pulangnya di rumah, Dika langsung dicegat oleh anak buahnya Ibu Tuti dan mereka berantem di sana sampai Dika babak belur di wajahnya. Pada ibunya, Dika bilang kalau Rara saat ini sudah berubah dari yang dulu dan dia ingin meninggalkan Rara. Namun ibunya bertanya, apakah kamu masih sayang sama Rara? Dan Dika bilang iya.
Setelah itu, ibunya menyuruh Dika untuk tetap mempertahankan Rara dan harus mendampingi Rara apapun yang terjadi. Sesampainya di rumah, Rara dan Lulu bertengkar hebat. Akhirnya Debbie menghampiri mereka lalu bercerita. Dulu dia adalah seorang model yang mempunyai body yang aduhai. Namun semenjak melahirkan Rara, dia jadi insecure karena perutnya yang agak langsing lagi. Karena Rara dulu memiliki berat badan 4 kg saat lahir. Makanya dari situlah Debbie selalu melarang dan mengatur pola hidup anak-anaknya. Ya, supaya anak-anaknya banyak yang menghargai. Dari situlah mereka berdamai dan berpelukan. Tak lama kemudian, Rara mendapat surat yang ternyata dari Dika. Dan isi surat itu adalah fotonya saat gendut dulu dan di belakangnya terdapat tulisan. Kalau menjadi sempurna bisa bikin kamu bahagia, tolong kasih aku waktu untuk menerima itu. Karena aku terlanjur mencintai ketidaksempurnaan kamu. Semenjak itu, Rara bangkit dan kembali seperti yang dulu. Dia mengusulkan konsep wajah Malati yang baru kepada perusahaannya. Tentu konsep ini membuat perusahaan maju dengan pesat. Rara menjadikan orang-orang terdekatnya yang memiliki insecure sebagai modelnya, dan Rara memboyong Dika sebagai fotografernya, sehingga Dika dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Dia menyuruh Dika memakai kamera peninggalan ayahnya yang dulu. Namun Dika bilang hasil kamera itu nggak sempurna. Dan Rara bilang sama Dika, perlihatkan pada semua orang, jadi nggak sempurna nggak apa-apa. Sedangkan dulu yang bosan dengan hubungannya dengan Georgie, dia memilih untuk mengakhiri hubungannya. Hai guys, aku Lulu, mantannya George. Bye! It's a prank! Hari yang ditunggu-tunggu pun sudah sampai. Rara menjelaskan bahwa cantik itu beragam, dan Rara mengumumkan nama perusahaan itu adalah Malati, yang dalam bahasa Sanskerta artinya teman yang baik. Teman yang baik tidak menghakimi, teman yang baik tidak menyudutkan, dan teman yang baik membantu kita mengenal siapa kita sesungguhnya. Selesai.